Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Ria Marsyanda Mamuji. Jadi di video podcast kali ini kita kedatangan dua bintang tamu kita. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Serul Dominic Korita. Perkenalkan, nama saya Evelyn Arini. Baik, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang retorika. Oke guys, pada pembahasan kali ini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudari Evelyn. Menurut saudari, apa sih yang dimaksud dengan retorika itu? Retorika adalah seni berbicara atau menulis secara efektif untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca. Oke, jadi retorika itu adalah seni berbicara ya. Nah, kita masuk pada pertanyaan kedua. Menurut sejarah, siapa sih yang dikenal sebagai bapak retorika? Aristoteles dikenal sebagai bapak retorika karena menulis buku berjudul Retorika yang menjadi dasar teori retorika klasik. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, apa sih yang menjadi tujuan dari retorika itu? Tujuan utama dari retorika adalah untuk meyakinkan, mempengaruhi, atau membujuk audiens melalui kata-kata. Oke, baik. Berikut pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 unsur utama dalam retorika menurut Aristoteles. 3 unsur utama retorika adalah etos atau kredibilitas pembicara. Terus yang kedua, pathos atau emosi pendengar. Terus yang ketiga ada logos atau logika dan alasan. Oke, baik. Berikutnya, apa perbedaan antara retorika dan komunikasi yang biasa? Retorika lebih menekankan pada seni berbicara yang persuasif, sedangkan komunikasi biasanya bisa sekedar menyampaikan informasi tanpa tujuan membujuk. Oke, baik. Berikutnya, mengapa keterampilan retorika penting bagi seorang guru atau seorang pemimpin? Karena melalui retorika, guru atau pemimpin dapat menyampaikan ide dengan jelas, memotivasi dan mempengaruhi orang secara positif. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan etos dalam retorika? Etos adalah kredibilitas atau kepercayaan yang dimiliki pembicara sehingga pendengar yakin terhadap apa yang disampaikan. Oke, terima kasih kepada saudari Evelyn telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Di sini saya akan bertanya kepada saudari Seril. Nah, pada saudari Seril, di sini saya mau bertanya, apa contoh penerapan pathos dalam retorika? Contoh penerapan pathos dalam retorika itu contohnya saat pembicara menggunakan cerita yang menyentuh atau nada suara emosional untuk membangkitkan perasaan pendengar. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian, apa sih fungsi logos dalam retorika? Fungsi logos itu berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar melalui penalaran yang logis, bukti dan fakta. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, sebutkan contoh situasi yang membutuhkan kemampuan retorika. Misalnya itu saat wawancara kerja, saat presentasi di kelas, ataupun saat debat. Oke, baik. Apa sih perbedaan antara retorika klasik dan retorika modern? Kalau retorika klasik, dia itu berfokus pada pidato lisan
dan persuasi publik. Sedangkan kalau ini retorika modern, dia mencakup tulisan, media digital, dan juga komunikasi massa. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang ke-12 ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa dalam retorika? Gaya bahasa itu cara khas seseorang dalam menyusun kata dan kalimat untuk menarik perhatian dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 ciri orang yang memiliki kemampuan retorika yang baik. Yang pertama itu berbicara dengan jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua, mampu mengendalikan emosi dan perasaan. Yang ketiga, dapat menyesuaikan gaya bicara dengan audiens. Oke, baik. Menurut Saudari Sheryl, bagaimana cara meningkatkan kemampuan retorika? Dengan banyak berlatih berbicara di depan umum, terus membaca karya sastra atau pidato, serta belajar memahami audiens. Oke, baik. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir ya. Apa hubungan antara retorika dan persuasi? Karena retorika ini adalah seni atau teknik yang digunakan untuk melakukan persuasi. Nah, sedangkan persuasi sendiri ini yaitu membujuk atau memengaruhi orang lain agar menerima suatu gagasan. Jadi oleh karena itu retorika dan persuasi ini berhubungan seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke teman-teman, sekian pembahasan podcast retorika dari kami. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Saya Ria Marsyanda Mamuji pamit undur diri dan Saya Sheryl Tori, pamit undur diri juga. Saya Evelyn Arini pamit undur diri. terima kasih.